Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Para umat jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu kita. Semoga Allah memberikan banyak rahmat dan kebaikan buat kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan berbincang satu tema seperti yang sudah tampak di layar, sifat dan karakter perusak hubungan keluarga. Ada satu doa yang Nabi ajarkan supaya kita tiap hari membacanya. Nabi mengajarkan doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku, urusan yang dengannya merupakan pokok dari semua urusanku, ismatu amri, benteng dari semua persoalanku. Masalah hidup kita apapun tidak bisa dipisahkan dari agama, kan gitu ya. Ini doa yang pertama, kita minta supaya agama kita diperbaiki. Yang kedua apa? Aslih li dunyaya, perbaiki urusan duniaku. Karena urusan dunia ini adalah urusan di mana aku hidup di dalamnya, mencari maisha. Aku hidup di alam dunia ini. Kita minta supaya urusan dunia kita diperbaiki. Satu urusan agama, dua urusan dunia. Yang ketiga apa? Wa aslih li akhirati, perbaiki urusan akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, tempat di mana nanti aku akan kembali kekal tinggal di sana selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat dari doa ini, Nabi mengatakan aslih li, perbaiki. Maka urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat berpotensi untuk rusak. Ya, ibarat kita punya kendaraan, waktu masih baru itu enak dipakai, gitu kan? Ya. Kalau sudah makin tua, nah ini sudah mulai nggak enak rasanya, pengen diganti yang baru lagi. Perbaiki, gitu ya. Minta yang baru kendaraannya ini supaya suasananya tuh nyaman. Rumah tangga itu nih awal-awal enak nggak Bu? Enak. Lama-kelamaan, berpotensi untuk rusak, gitu loh ya. Maka harus diperbaharui lagi, harus di-upgrade kembali ya. Jadi urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat semuanya berpotensi untuk rusak. Maka harus dirawat, dijaga, diservis. Ya kadang-kadang ada sih yang karena rusaknya cuma ringan, lecet dikit, itu bisa diservis Bu. Tapi kalau misalnya nyemplung jurang, pengok nggak karuan, diapain? Ganti BPKB-nya, gitu kan ya. Jadi ada yang memang cukup diganti bodi luarnya, diganti spakbornya, tapi kadang-kadang harus diganti BPKB-nya sekalian. Nah, urusan rezeki begitu, urusan agama begitu, ya, urusan akhirat juga demikian. Nah, di antara semua urusan tadi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, ini tiga-tiganya. Jadi urusan keluarga ini mencakup tiga-tiganya. Satu, masalah agama, karena memang kita meniatkan rumah tangga kita adalah sebagai
ibadah, maka ini urusan agama. Rumah tangga tanpa agama nggak bisa kita bayangkan kayak apa kualitasnya. Yang kedua, rumah tangga ini urusan menikmati hidup, karena hidup kita ini mayoritas dalam status sebagai keluarga. Ya, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, ya, ngaji itu ibadah, nikah itu ibadah. Tapi ibadahnya nikah itu agak beda dengan sholat dan puasa. Ada rasa seni dan ininya ya, yang ya seni lah begitu kan ya. Jadi nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya ibadah-ibadah itu beda dengan nikmatnya dalam tanda kutip hubungan suami istri. Sama-sama ibadah, tetapi ada cita rasa yang berbeda. Di situ syahwat boleh dilibatkan dan harus bahkan, gitu kan? Kalau nggak ada syahwat itu nggak punya gairah, gitu kan? Nggak ada semangat, nggak ada rasa nantinya. Ya, harus ada cinta dan sebagainya. Berbeda dengan sholat, gitu kan ya? Yo, sholat itu harus pakai syahwat nggak? Maksudnya syahwat di sini rasa ingin gitu loh. Tapi syahwatnya sholat itu beda. Syahwat itu artinya apa, Bu? Keinginan, gitu ya. Syahwat itu artinya keinginan. Cuman kalau itu kaitannya dengan suami istri, keinginannya lebih khusus lagi. Ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, gitu kan. Tapi semuanya bisa merasakan. Ini ya. Nah, para umat yang dirahmati Allah, begitu juga akhirat itu sangat erat hubungannya dengan masalah keluarga. Apa buktinya? Besok ada suami yang sudah mau masuk surga ditarik, gak jadi ke surga gara-gara ada anaknya yang di neraka lantaran waktu di dunia tidak pernah dididik, diasuh, dirawat dengan syariat. Ya. Dan besok yang pertama kali ditanya sama Allah kepada perempuan apa, Bu? Apa kata Rasulullah? Pertanyaan apa yang diajukan Allah kepada perempuan yaumul hisab? Yang pertama kali ditanyakan adalah apa yang kamu lakukan terhadap suami yang aku titipkan kepadamu di dunia. Ibu-ibu bisa jawab nggak kira-kira? Ya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap suamimu yang aku titipkan kepadamu ketika di dunia? Ntar nanya gini, suami yang mana? Ya Allah, begitu kan? Saking gonta-ganti terus begitu kan ya? Ya. Tahu kan? Ada yang begitu kan? Mungkin nanti perempuan yang kayak gitu tuh ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan terhadap suami, pertama malah jawabannya malah nanya gitu, suami yang mana nih begitu ya. Saking yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga berantakan, yang keempat KDRT, yang kelima sudah gak hitung, sampai diulangi balik lagi yang ketujuh, yang pertama lagi gitu kan ya. Ternyata diulang yang kedua kali hasilnya lebih parah ya. Ini ibu-ibu beruntung ya yang suaminya cuma satu ya, satu kali gitu kan ya. Besok jawabnya agak gampang gitu ya, nggak terlalu repot-repot begitu kan ya. Apalagi satu kali meninggal muda, itu lebih cepat lagi gitu kan ya. Iya, baru nikah 2 tahun terus meninggal itu kan pertanyaannya nggak banyak ya, Bu. Ketimbang yang sudah 30 tahun begini coba. Ya, saya yakin jenengan sudah lupa berapa kali cemberut dalam setahun gitu kan ya. Coba dihitung, kok setahun kelamaan ya. Seminggu cemberutnya berapa kali? Seminggu ya, sehari bisa 10 kali gitu kan ya. Ini kenapa urusan akhirat sangat erat dengan masalah keluarga. Nah, maka kita akan membahas tentang sifat dan karakter perusak hubungan dalam keluarga, dalam rumah tangga ini, karena memang di sana ada tipikal-tipikal watak ataupun sifat yang kalau ini tidak diperbaiki maka dia berpotensi untuk merusak ya. Disitulah Rasulullah SAW kemudian mengatakan begini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridho dengan agamanya, kamu ridho dengan akhlaknya, maka standar menjodohkan anak perempuan kita itu 2. 1 agama, 2 adalah khuluq. Khuluq itu bisa bermakna akhlak dan adab, tapi ada khuluq yang kedua, yaitu watak, sifat, tabiat, karakter, kepribadian. Ini penting dua-duanya ya.
Nomor satu adalah agama. Yang dimaksud agama di sini apa? Nilai yang bisa dihitung dengan angka. Contohnya hafalannya sudah 10 juz. Nah, itu agama ya. Oh, sudah mondok 5 tahun. Oh, sudah menghatamkan kitab ini, kitab itu, kan bisa diangka ya, kuantitas namanya gitu. Jadi kalau din itu terkait dengan kuantitas. Oh, dia sudah punya hafalan 100 hadis, punya hafalan 10 juz, sudah menghatamkan 10 kitab, sudah berguru kepada 10 ustadz, ikut pengajian di sekian tempat. Itu namanya agama. Jadi kalau ada yang datang kepada jenengan, hafalannya apa mas? Ya sepertiga Quran. Wah, ulhu ternyata ya. Hadisnya apa ya, innamal a'malu binniyat, sudah gitu kan ya. Sing penting niat Pak, gitu kan ya. Ngajinya di mana? Wah, ini baru mualaf saya. Nah, ini berarti standar agamanya masih sangat rendah. Nah, tetapi agama bukan satu-satunya standar yang menentukan kebaikan seseorang. Kenapa? Karena ada orang yang agamanya bagus tetapi khuluqnya tidak bagus. Khuluq ini kepribadian, watak, tabiat, karakter, dan itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan walaupun agama itu disebutkan di awal ya, namun ketika standar agama ini sudah kita temukan, akhlak atau khuluq ini tidak kita dapatkan, potensi konflik itu rata-rata bukan karena agama. Maksudnya apa? Dominasinya bukan karena ini sih gara-gara suaminya hafalannya cuma 1 juz, itu jarang. Gitu loh ya. Kenapa kamu tak cerai? Lah dia belum hatam kitab sekian kok. Itu nggak ada. Gitu ya. Tapi rata-rata cerai gara-gara apa? Khuluq. Begitu loh. KDRT, orangnya temperamen, dikit-dikit pukul, sekali mukul babak belur, gitu kan ya. Omongannya ketus, kata-katanya suka menghina. Ini agama atau akhlak? Akhlak. Ini bukan agama, gitu kan ya. Karena boleh jadi dalil yang dia hafal banyak, gitu kan. Namun akhlaknya rusak, macam kayak gitu. Walaupun orang yang agamanya misalnya sangat minus, itu memang agak sulit untuk memiliki akhlak yang baik, gitu kan ya. Namun bukan berarti kalau agama atau nilai agamanya itu bagus, itu menjadi jaminan bahwa akhlaknya baik juga. Kenapa? Karena untuk yang kedua ini menjadi salah satu unsur kenyamanan. Sebab salah satu tantangan pernikahan itu adalah memitskan, mencocokkan antara dua manusia yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Satu contoh tentang khuluq misalnya, bagaimana ketika Fatimah binti Qais setelah menjanda kemudian dilamar oleh 3 pria. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Abu Jaham, yang ketiga adalah Usamah. Maka ketika menemui Rasulullah SAW, kata Rasulullah, jangan menikah sama Muawiyah, dia orang miskin, kamu gak cocok punya suami miskin. Ternyata ada awat-awat yang gak cocok bu punya suami miskin. Ini yang saya lihat wajah-wajahnya cocok atau bukan? Ya, enggak, maksudnya begini loh ya. Kenapa ada perempuan yang tidak cocok dengan suami miskin? Saya kasih ilustrasi nih ya. 2 orang santriwati mondok di pondok yang sama. Ustadz yang ngajar akhlak dan fikih sama, musyrif halakohnya sama, mudirnya sama, guru tahfidnya sama. Tetapi yang satu berasal anak orang kaya. Kalau pas Jumat Putri, jemputan pulang, itu jam 1 siang hari Kamis, bapaknya datang bawa Pajero, gitu kan ya. Anaknya begitu bel berbunyi keluar, ayo bi, ya pulang, ayo, gitu kan ya. Mereka kemudian keluar meninggalkan pondok, bi, aku belum makan siang loh bi, aku pengen makan sekali-kali di restoran. Padahal tiap bulan diajak, tapi ngomongnya kayak gitu ya. Ayo mau di mana, gitu kan. Bi, nanti sebelum pulang mampir dulu ke Arafah loh bi ya, mau belanja ini itu dan sebagainya. Oh ayo, skincare aku juga udah habis loh bi, ya. Aku ini buat kebutuhan sebulan ke depan. Ya. Nanti habis itu mampir ke kopinya dulu loh ya.
teman-temanku titip ini itu, pokoknya sama bapaknya diiyakan semuanya, gitu kan ya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, santriwati yang kedua, ini anak orang tak punya. Ya, dia sudah keluar jam 1, bapaknya belum datang jam setengah 3 pakai bebek butut tahun 2003, gitu kan ya. Terus ketika sampai di pondok ngomong begini, "Nah, maaf ya nak, ya tadi kebanan di jalan, lama cari tukang tambal ban. Ya Allah Bi, aku nungguin udah 1,5 jam loh Bi. Ya sudah, ayo kita pulang." Di jalan anaknya ngomong, "Bi, aku tadi belum makan di pondok Bi." "Kenapa nggak makan di pondok aja buat ngirit-ngirit? Pengen sekali-kali makan sama Habila, begitu loh ya. Sekali-kali di warung kan nggak pernah ya. Ya sudah nanti ya di Bangka ada mie ayam yang 5 ribuan gitu loh ya." Udah ngekut sampai Bangka tutup warungnya ya. Akhirnya bilang, "Nah, ini masih 1 jam lagi sampai rumah, makan di rumah sekalian ya." "Ya udah deh Bi, nggak apa-apa Bi, ditahan itu lapar sampai jam 4 ya." Kemudian ngomong begini lagi, "Bi, bajuku itu udah kekecilan Bi, nggak muat gitu ya. Dok sabar ya, 2 bulan lagi ngelungsuri punya kakakmu gitu ya." "Ya deh Bi, nggak apa-apa Bi." "Bu, Pak, bayangkan ya, yang satu kayak begitu, yang satu kayak gini. Besok lulus kemudian dilamar oleh 2 ustadz yang berbeda. Kira-kira yang punya daya tahan banting menghadapi kehidupan di pondok yang mana?" Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang dapat anak pertama ngomong begini, "Bu, kamu irit loh kayak dia itu loh," gitu. Bisa nggak kira-kira dia? Nggak bisa, gitu loh ya. Kehidupannya sudah kayak begitu, terus dilamar oleh 2 ustadz yang gajinya sama. Lah yang satu tabah betul menghadapi keadaan, udah terbiasa susah, gitu kan? Ya. Kalau sebelum menikah itu dikasih uang saku 100 ribu udah seneng, sekarang dikasih uang belanja 500 ribu sujud syukur, gitu loh ya. Lah yang kedua skincare-nya saja 300 ribu sebulan, ya. Kok dikasih uang saku 500 ribu, kira-kira ngomel-ngomel nggak? 500 dapat apa mas? Gitu loh ya. Terus suaminya dengan enteng mengatakan, "Kamu itu nggak bersyukur," gitu ya. Nah ini contoh perempuan yang nggak cocok punya suami miskin. Ada orangnya di sini Bu? Nggak usah ngacung ya, kasihan ya. Nah yang kedua apa? Dilamar sama Abu Jaham, kata Rasulullah. Jangan sama Abu Jaham. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya. Maksudnya apa? Temperamen, emosional, ya, gampang main tangan, begitu kan? Ya, marah sedikit langsung emosinya memuncak. Kamu itu nggak kuat, kamu tuh putri Solo, nggak kuat bentakan, gitu loh ya. Nikah sama orang Batak Karo misalnya, ya. Di sana itu ngomong lemah lembutnya aja teriak-teriak, gitu kan? Ya, lah itu kan nggak watak gitu loh Bu. Sementara dia merasa salah nggak merasa, itu omongan biasa. Bagi istrinya yang putri Solo Keraton itu sudah kayak diomelin tiap hari, gitu loh. Nah ini contoh watak, gitu kan ya. Nek waktu itu iso diobati, nek watak itu ya, ya golek tombone nandi gitu ya. Maka kata Rasulullah, menikahlah kamu dengan Usama. Usama itu orangnya begini. Tiga-tiganya tuh sahabat Nabi, orang soleh semuanya, tapi ternyata soleh tidak memberikan jaminan. Kenapa? Watak, sifat, karakter sangat berpengaruh. Maka ketika Umar bin Khattab mau melamar Ummu Kulsum, yakni saudarinya Aisyah keberatan. Kenapa? Karakternya Umar itu berbeda dengan karakter keluarganya Abu Bakar. Umar itu sangat keras, tegas, sementara Abu Bakar itu lemah, lembut. Maka Aisyah bingung, mau menolak ini khalifah, Amirul Mukminin, sahabat Nabi, ahli surga, kurang soleh apa? Tapi kemudian Aisyah tak kalah berargumen. Kata Aisyah, gimana kalau nikah sama Ummu Kulsum yang lain aja? Akhirnya menikahlah dengan Ummu Kulsum Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, begitu kan ya, yang sama-sama punya karakter mirip, menurut ya. Akhirnya menikahlah. Ini kaitannya dengan masalah karakter. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira sifat watak karakter ini bisa diperbaiki nggak? Bisa,
ya. Walaupun nah ini yang bisa memperbaiki watak karakter diantaranya emang apa? Ngaji terus. Dan ngajinya ini harus ngerti. Kalau Anda itu punya sifat watak karakter yang keras, ojo ngaji fikih terus, perlu ngaji tazkiyatun nufus. Itu ya. Saya teringat ada seorang komika yang menurut saya nasihatnya sangat bagus ya. Beliau mengatakan begini, saya tuh ngerti kapan saya harus ngaji sama Ustadz Hanan Al-Kaki. Saya ngerti kapan saya harus mengikuti Ustadz Abdul Somad. Kapan waktunya saya mendengarkan Gus Baha. Kapan waktunya saya mengikuti kajian yang keras-keras. Kapan waktunya saya butuh yang ada hiburannya, gitu ya. Sebab kalau ngajinya keren terus, itu bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara sebab kerasnya hati itu adalah kebanyakan ngaji. Loh, tenang loh. Sekarang jenengan ngaji sama ustadz yang cuma dua, halal haram, halal haram, halal haram. Itu nanti ketemu orang apa? Justifikasi gitu kan ya. Macam kayak begitu ya. Bener loh begitu kan ya. Jadi ini maka kadang-kadang kita perlu mengikuti kajian siapa yang ternyata manusia itu warna-warni gitu kan ya. Enggak cuman satu. Sudut pandang orang itu berbeda-beda. Maka nanti makin lengkap kita makin punya toleransi gitu kan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ya terkait dengan kenapa watak sifat karakter ini menjadi sangat penting untuk kita jaga, kita rawat, sebab dia berpotensi untuk rusak. Makanya doanya aslih lidini, perbaiki urusan agama. Kadang-kadang dalilnya kita lupa, kadang-kadang kita sudah lama nggak ingat kalau ada ayat seperti itu gitu kan ya, karena itulah suasana hati manusia. Nah di sini di antara sifat yang perlu kita waspadai adalah satu, sombong dan hasad. Dua sifat iblis yang menyebabkan terusir dari surga. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri itu imam atau makmum? Kebanyakan makmum merasa imam atau makmum beneran? Contohnya istri-istri akhir zaman itu banyak makmum merasa imam. Casingnya aja makmum gitu kan ya. Ya. Tapi softwarenya imam semua gitu kan. Ya. Tiap hari matur terus gitu kan. Tiap hari suaminya dibentaki terus gitu kan ya. Ini para umat yang dirahmati Allah. Kalau seorang istri itu sadar bahwa dia adalah makmum, jadi makmum itu berat, begitu kan ya. Tapi lebih berat menjadi imam, ya. Namanya makmum itu kadang-kadang jengkel sama imamnya. Baik imamnya itu suaranya merdu, merusak dunia, ya. Cempreng, gak enak didengar, gitu kan ya. Atau makmumnya sholatnya kepanjangan, begitu padahal badan kita sudah pegel, gitu kan ya. Tambah lagi makmumnya pelupa, udah mau tahiyat mana berdiri rakaat kelima, ya. Makmumnya harus taat nggak? Itulah suami yang harus ditaati, suka dan duka. Nggak peduli istrinya S3, suaminya S1 SD maksudnya, ya. Ya, tetap selama dia makmum wajib taat sama imam, begitu, ya. Ini maka potensi sombong itu bisa terjadi ketika istri lebih kaya, lebih pinter, lebih mampu, lebih bisa, dan merasa lebih dari segalanya, ya. Dan inilah perasaan ini yang dimiliki oleh iblis ketika datang orang belakangan, yaitu manusia, tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iblis sebagai senior, kakak tertua, makhluk yang diciptakan pertama, ditunjuk oleh Allah sebagai penjaga langit dan bumi, tiba-tiba tergeser oleh makhluk terakhir yang gak ngerti apa-apa, tiba-tiba kemudian mendapatkan tempat dan kedudukan, ditambah iblis harus sujud kepada Adam. Maka iblis kemudian mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan illa iblis aba wastakbaro. Dia enggan untuk mengikuti kebenaran, dia sombong.
maka dia termasuk orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin. Ya. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu sekalian, satu hal yang paling penting, target ibu ngaji itu apa, Bu? Ya. Bukan pengen lebih tinggi dari suami. Ya. Target Anda ngaji justru bagaimana bisa mencari ridho suami sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Jangan sampai habis ngaji justru makin arogan, merasa lebih ngerti, merasa lebih layak memimpin, merasa lebih wajib dipatuhi, merasa suami harus lebih wajib mendengar. Ini tentu bukan tujuan kita mengaji. Ya. Kalau Anda sedang konflik sama suami, target konflik dengan suami itu apa? Bu, kalau kita lagi konflik dengan pasangan kita tuh targetnya apa? Ayo. Targetnya apa? Damai. Targetnya minta maaf Tuhan caranya, ya. Targetnya adalah damai, ya. Maka kalau target kita damai adalah carilah jalan tercepat, tersingkat, terdekat menuju damai. Apa itu? Merendahkan hati, merendahkan diri kepada suami. Itu adalah jalan tercepat. Meminta maaf sebagaimana yang Nabi sebutkan. Nabi menyebutkan sebuah riwayat, mau nggak aku tunjukkan wanita penghuni surga. Wanita penghuni surga itu yang apabila suaminya marah-marah. Yang salah siapa ini? Belum tentu istrinya, tapi suaminya marah-marah entah karena apa. Tapi di sini, nah ini penting sekali ya. Saya ngomong begini bukan berarti saya selamat bebas nggak pernah mengalami gitu ya. Tapi saya teringat satu statement bahwa rumah tangga itu bukan pengadilan yang untuk mencari siapa benar siapa salah, itu kan. Tapi rasa itu masih muncul nggak, Bu? Muncul. Kita manusia pengennya menunjukkan siapa benar siapa salah. Semua argumen kita tuh pengennya menunjukkan bahwa kita benar dia salah. Apalagi perempuan yang dinobatkan ras terkuat di muka bumi katanya, ya. Wanita nggak pernah bersalah katanya, ya. Kalau salah pasti penyebabnya adalah suami. Para umat yang dirahmati Allah, maka ini sifat yang bisa merusak hubungan jangka panjang, sombong dan hasad. Hasad itu apa? Iri terhadap kelebihan orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah hasad kepada suami. Enak banget ya jadi laki-laki ya, gitu kan ya. Kata Allah apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kelebihan di antara kalian. Maksudnya apa? Wallahu faddala Allah menyebutkan tentang laki-laki mendapatkan kelebihan dibandingkan dengan perempuan. Ya. Nah di situ maka perempuan diingatkan oleh Allah jangan iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada ya suami. Istri jangan iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada suami. Supaya apa? Ya tadi masing-masing laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Masing-masing telah memiliki amalnya atau jatahnya. Ya, nah hasad ini bisa macam-macam ibu-ibu sekalian. Bagi seorang istri hasadnya bisa di mana? Bisa hasad karena suami mungkin perhatian kepada ibu mertuanya, maksudnya ibunya dia secara berlebihan, atau kepada saudari-saudari putrinya yang potensinya perempuan ini salah satu salah satu yang membedakan laki-laki dengan perempuan karakternya ini dalam perkara-perkara kalau kita punya sesuatu. Maksud saya begini, ini watak yang harus dipahami. Laki-laki itu punya karakter seneng mengumpulkan barang yang dianggap gak terpakai untuk kemudian disingkirkan. Entah dikasihkan orang, entah dibuang, entah disedekahkan dan sebagainya. Perempuan punya karakter apa? Suka mengumpulkan barang yang kemungkinan nanti akan dipakai. Coba ya. Kemungkinan nanti akan dipakai, gitu loh. Berantem nggak ini nanti? Itu cerita kemarin pagi, Bu. Ya. Kita sudah makan selesai, ya.
udah kenyang semua, roti masih banyak. Saya bilang ini buat Pak Tukang aja ya. Saya mau kasihkan roti itu Pak Tukang. Perempuan jangan, ntar dulu gitu kan ya. Anak kita masih ini begitu kan ya. Perempuan ya. Jadi kalau laki udahlah, wong kita sudah cukup, kasihkan di luar. Yang perempuan enggak, nanti kan ada ini buat siang, buat sore ya. Akhirnya sampai sore enggak ke karena perempuan punya watak apa? Suka ngumpulin yang dianggap nanti masih akan digunakan. Saya ngelihat ada sambal sisa apa, ini kan ya, kumpulkan masukin sampah kan gitu ya. Udah tak masukin, yang punya mana tadi sambal di sini gitu kan ya. Terpaksa saya ambil lagi dari tempat sampah daripada berantem kan gitu ya. Ya memang begitu gitu kan ya. Ini kayaknya pada menertawakan diri sendiri semua ya. Nah inilah kadang-kadang sifat hasad itu bisa muncul ketika suami udahlah kayak gini buat orang ini ya. Wong kita tuh sudah tahu ini panci udah setahun nggak kepake, buat kasihkan orang yang membutuhkan. Perempuan bilang ada, ntar kalau ada acara dipakai, gitu loh ya. Entah acaranya 5 tahun lagi atau apa gitu kan ya. Pokoknya ntar kalau ada acara kan butuh, gitu loh ya. Ini ya ibu-ibu ya. Memang paling asik menertawakan diri sendiri. Merasa lebih paham. Nah ini sifat hasad dan dengki itu, hasad dan sombong itu seperti yang ditanyakan Allah kepada iblis. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Ya. Apa yang menyebabkan engkau nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Ibu-ibu sekalian, maka penting jangan sampai setelah ngaji yang muncul adalah perasaan aku lebih paham dari suamiku, gitu kan? Aku lebih ngerti daripada suamiku. Ya, Mas, aku tuh ngaji seminggu 7 kali loh, Mas. Gitu, ya. Kamu sebulan sekali aja belum loh, gitu kan ya. Makanya dengerin apa kata Allah, gitu ya. Itu bisa muncul ya perasaan lebih daripada pasangannya, bisa merasa lebih daripada tetangganya, ya. Maka satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, apa itu? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an fi ma na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, mensyirikkan Allah sesuatu yang kami ketahui, dan aku meminta ampun dari menyekutukan yang tidak kami ketahui. Kadang nggak sadar masalahnya itu ya. Muncul sifat-sifat itu kita nggak ngerti, merasa lebih itu suka kita nggak sadari. Makanya doa ini membuat kita merendah kembali atau Allah mengampuni perasaan-perasaan yang suka muncul tanpa terkendali. Ya. Kemudian sifat berikutnya, ya. Di dalam rumah tangga ada 2 kewajiban yang paling utama, ya, yang Allah sebutkan dengan kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ini kalau judul kita adalah sifat-sifat perusak, maka dengan kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kamu ini dengan cara yang baik. Berarti apa? Mempergauli dengan cara yang buruk, mempergauli dengan cara yang jahat. Seperti apa gambaran bil ma'ruf? Ya, kata-kata bil ma'ruf ini ditafsirkan dalam hadis Nabi yang bentuk globalnya ada 2. Satu memberi, yang kedua menahan. Ya, memberi apa? Tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita. Engkau beri makan kalau kamu makan. Jadi kewajiban laki-laki adalah memberi nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tut'imuha idza ta'imta. Kamu beri makanan kalau kamu makan. Wa taqsuha idza tasaita. Kemudian kamu beri pakaian kalau kamu berpakaian. Ini namanya apa? Memberi. Yang kedua adalah menahan. Wala tuqabbi. Jangan kamu menjelek-jelekkan dia. Jangan kamu menghina dia.
Wala tadribil wajha, jangan kamu pukul wajahnya. Jadi kewajiban pertama itu memberi, yaitu memberikan harta kita, memberikan semua yang dibutuhkan oleh pasangan. Kewajiban yang kedua adalah apa? Menahan. Menahan apa? Menahan tangan kita jangan sampai mukul, menahan mulut kita jangan sampai menghina. Maka kemarin ada konflik pasutri yang akhirnya cerai. Kemudian bertanya, Ustaz, sebenarnya batasan konflik dalam rumah tangga, berantem yang ditoleransi itu kayak apa? Gitu ya. Maka saya katakan batasan konflik masih dianggap normal dan wajar. Sebab konflik rumah tangga itu kan bumbu nih Bu. Cuma nek kakean bumbu itu ya rena. Bumbu itu yang sedang-sedang aja. Nasi nggak ada bumbunya dia hambar. Ya rumah tangga nggak ada konflik itu ya lucu, gitu kan? Harus ada berantemnya dikit, ya. Kenapa? Sebaik-baik rumah tangga dan Rasulullah, Rasul pun pernah mengalami konflik dengan istri-istrinya. Ya, tetap itu sebagai seni. Sebagai apa? Sebagai sebuah logika bahwa kita menerima pasangan kita ini tidak sempurna. Kenapa? Menikah itu adalah mencintai dengan sempurna ketidaksempurnaan tersebut, gitu ya. Para umat yang dirahmati Allah, maka dua bentuknya, satu memberi, dua menahan. Saya bilang kepada ibu tadi ya bahwa batas toleransi konflik itu maksimal ya, itu tidak sampai pada dua hal. Satu, melakukan KDRT, memukul pada wajah. Yang kedua, tidak boleh sampai merendahkan, menghina, baik menghina secara fisik maupun secara psikis. Dasar gendut, pendek, gembrot, nah itu misalnya ya. Ini sudah nggak boleh keluar. Kalau sudah kayak begitu, ini sudah pelanggaran. Ya penalti yang begini ini udah kartu merah. Ya. Yang kedua sampai menempeleng, memukul. Wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Wajah itu simbol kemuliaan ya. Jadi bisa bermakna jangan memukul. Kan kalau dalam hadis Nabi itu pukulan khairun bar, yang disebutkan boleh memukul. Laki-laki itu boleh memukul ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayatnya wadribuhunna, pukullah mereka. Bahkan dalam satu hadis disebutkan la yus'alur rajulu fima daraba bihi zaujatahu. Seorang suami enggak boleh ditanya, enggak boleh digugat kenapa kok istrinya dipukul. Itu enggak boleh ya. Misalnya seorang menantu kita mukul anak perempuan kita ya pada pukulan yang ringan, itu si bapak nggak boleh. Kenapa kamu mukul anak saya? Nggak boleh. La yus'alur rajul fima daraba bihi zaujat. Seorang suami nggak akan ditanya kenapa mukul istrinya, karena ada syariatnya. Yang tidak boleh adalah memukul apa? Wajah. Memukul wajah ini bisa dua makna. Satu, betul-betul wajahnya yang akhirnya menimbulkan luka atau merah. Yang kedua apa? Memukul bagian manapun mungkin tidak menimbulkan luka secara fisik, tapi luka secara batin. Contohnya apa? Mukul tapi di depan mertua, di depan orang tua, di majelis taklim, gitu kan? Istrinya dikejar-kejar, misalnya ya sama suaminya, dipukul mungkin bagian pantatnya atau bagian punggungnya, mungkin nggak meninggalkan luka, tapi meninggalkan luka batin. Gimana malunya dia, gitu kan ya? Nah ini dua-duanya dilarang. Nah kalau sudah batas seperti itu, istri boleh mengajukan cerai karena dia takut trauma mengalami seperti itu. Jadi kata Nabi, kamu berikan pakaian, kamu berikan makanan, ini imbang dengan jangan kamu pukul dan jangan kamu hinakan dia. Wala tuqabi, jangan kamu jelek-jelekkan ya. Ini buat suami harus hati-hati menjaga lisan dalam kondisi marah, emosi. Ada satu doa yang Nabi ajarkan, apa itu? As'alukal qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kepadamu sikap ekonomis ketika punya duit maupun enggak punya duit, dan aku meminta kepadamu kalimatal haqqi, ucapan yang benar, fir ridha wal ghadab, baik ketika ridho maupun dalam keadaan emosi ya. Kadang-kadang kita kalau ridho kalimatnya baik, manis, ketika marah keluar aslinya. Nah ini kita minta kepada Allah, as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Terutama buat perempuan yang selalu mengedepankan perasaan ketika merespon kejadian. Nah itu penting doa tadi ya. Wa as'aluka kalimatal haqqi
fir ridha wal ghadab. Aku mohon kepadamu kalimat yang benar, ya, ucapan yang benar, baik dalam keadaan marah. Jadi ketika dengan marah sama suami tetap harus memilih kata-kata, karena perempuan lebih tidak mudah mengontrol emosinya. Saya pernah jumpa dengan seorang ikhwan yang dia tahu istri marah luar biasa, semua isi kebun binatang itu keluar semuanya, ya, sampai ada seorang suami yang dia kirimkan voice-nya, masya Allah, ngeri sekali ya, kata-kata binatang najis itu keluar untuk suaminya. Nah, ini mungkin jarang berdoa dengan kalimat tadi, ya, as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Saya tulis ya, Bu? Mana judulnya? Enggak ada. Ini as'aluka kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Aku memohon kepadamu kalimat yang benar, baik ketika sedang ridho maupun ketika sedang marah. Kemudian juga ada Nabi menyebutkan dalam satu hadis ketika sedih, wala naqulu illa ma yardona rabbuna, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya. Maka sifat yang dilarang dalam Islam yang bisa merusak adalah satu, ketika suami tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin, ya. Yang kedua, suami tadi melakukan apa? Kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan ridho dan marah. Kata kuncinya ucapan yang benar ketika ridho dan marah. Kata-kata itu bisa ditarik lagi nggak, Bu? Nggak bisa. Kalau sudah terlanjur keluar itu nggak bisa. Maka sampai ada ulama salaf mengatakan, aku lebih sering menyesal terhadap apa yang keluar dari mulutku daripada yang aku simpan. Ya, aku lebih banyak menyesali yang terlanjur aku ucapkan daripada yang tidak aku ucapkan. Ya. Ini sifat karakter yang kedua adalah tadi ya, tidak melakukan muasyarah bil ma'ruf, dan tidak dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, sifat bakhil. Sifat bakhil. Ada satu ulama yang sampai mengatakan kalimatnya, ya, la tuzawwid ibnataka rajulan bakhilan mahma tola as-sujudi was-shalah mahma ada mas-saum. Jangan sekali-kali kamu jodohkan putrimu dengan seseorang yang bakhil, walaupun dia itu tahajudnya semalam suntuk, walaupun jidatnya hitam, walaupun rajin puasa Senin, Kamis dan Daud, walaupun rajin baca Quran. Kenapa? Tahajud, puasa, baca Quran itu untuk dirinya, ya enggak? Sementara dampak dari kebakhilan, ya, mudah-mudahan ibu-ibu tidak merasakan, tapi buat seorang istri yang merasakan punya suami bakhilnya keterlaluan, itu tersiksa lahir batin. Minta nafkah kayak ngemis di perempatan.
ngerengek-ngerengek kepada suaminya, ngasih pakai hitungan, begitu kan? Ya utang lo ya, gitu ya. Ya kayak apa tersisanya seorang istri ketika punya suami yang sangat bakhil. Maka saya dapat nasihat dari seorang ustadz kami ya. Ini mohon maaf ibu-ibu, kalau pasutri muda itu mindset tentang kewajiban memberi nafkah itu banyak yang belum punya. Sehingga mereka anak-anak muda yang baru jadi suami ini memang perlu banyak diceluk, diikutkan kajian-kajian tentang kewajiban. Sebab tidak sedikit para suami yang punya mindset, ya kamu yang hamil, ya kamu yang menafkahi sendiri lah, wong hamil-hamil kamu. Ada loh kalimat kayak gitu keluar, gitu loh ya. Sampai si istri harus membiayai persalinan dengan uangnya sendiri karena apa? Lo yang hamil kamu kok, ya kamu yang bayar, gitu ya. Wah, ini nyakitin apa nyelekin bu? Waduh. Ya. Saya nggak menyangka juga ya ada yang seperti itu, gitu kan ya. Nah maka saya dapat nasihat yang sangat indah dari seorang ustadz. Beliau mengatakan pokoknya sama istri itu ya rumusnya cuma satu aja, penuhi apapun keinginannya selama tidak melanggar syariat dan selama dalam kemampuan. Wis ya, itu rumus paling simpel. Seperti slogannya BMT amanah, opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti. Nah, itu apa sifat yang sangat disukai oleh setiap istri, gitu kan ya. Opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti. Jadi dua standarnya bagi laki-laki. Apa itu? Selama tidak melanggar syariat dan selama dalam batas kemampuan, ya penuhi. Ya, baru kemarin beli gelas, minta beli gelas lagi, gitu ya, beliin, gitu kan ya. Itu kalau hatinya pecah lebih berat daripada gelas yang pecah, gitu ya. Masanya begitu kan. Nah, jadi kata beliau, ya, pokoknya turuti. Kenapa? Nanti nek ambruk, nek sakit biayanya lebih mahal, gitu ya. Nek kewarasannya itu turun sampai titik terendah, gitu kan ya, itu bisa seperti robot yang macet, gitu kan ya, nggak bisa gerak. Makanya ini sifat bakhil ini adalah sampai dikatakan al-bakhilu laisa lahu sahibun illa nafsu. Orang bakhil itu nggak punya teman, temannya cuma dirinya sendiri. Semua akan benci sama dia, gitu loh ya. Bahkan orang bakhil pun sangat benci sama orang bakhil. Ya. Orang kok pelitnya ranking 1 sampai dosanya diminta aja nggak dikasih, gitu kan ya. Nah, itu kayak apa bu ya? Pelitnya kayak begitu ya. Semua orang akan memusuhi orang bakhil, bahkan binatang pun akan memusuhinya. Ya. Tulangnya aja dimakan sama dia, gitu kan ya. Ini kucing sudah nungguin, tulang-tulang nggak apa-apa deh, dikeremus tulangnya sama dia, gitu ya. Tidak ada kawan bagi si bakhil selain dirinya sendiri. Orang bakhil itu nggak bisa mencintai orang lain, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Tuh, ya, orang bakhil nggak bisa mencintai pasangannya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah, iman tidak akan bisa menyatu dengan kebakhilan. Artinya orang bakhil itu apa? Imannya bisa lepas, gitu kan? Ya. Maka ibu-ibu sekalian, salah satu yang diingatkan oleh Allah kepada perempuan adalah tentang masalah sedekah. Kenapa? Perempuan itu rasa cintanya kepada harta sangat kuat. Ya, itulah Nabi sampai khusus menyampaikan pesan dalam khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu ya, sampai beliau maju ke sok perempuan, kemudian beliau mengatakan, ingat wahai wanita, sungguh aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Maka bersedekahlah kalian walau bisikit tamrati minan nar. Tebuslah api neraka tadi walaupun dengan bersedekah semampu kalian, walaupun separuh biji kurma. Maka digambarkan situ perempuan-perempuan pada mengkerut wajahnya ketakutan, sampai kemudian dia mencopot kalungnya, mencopot gelangnya dalam rangka membersihkan kebakhilan-kebakhilan tadi dari dirinya. Ya.
Karena tadi perempuan punya watak apa, Bu? Suka mengumpulkan sesuatu yang diperkirakan nanti mau dipakai lagi gitu loh, ya. Ya. Dia lupa, bukan lupa ya. Memang itu tabiatnya. Ya nanti kan dibeliin lagi sama suaminya itu bisa. Tapi bagi dia Pak, eman-eman gitu loh, ya. Entar dulu dan sebagainya. Ya, kalau kita laki-laki bisa los begitu kan ya. Karena dia pakai logika, lebih cepat logikanya berjalan. Apa itu? Ya nanti diganti sama Allah gitu kan ya. Saya membacakan kisah Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah ya. Suatu hari itu istrinya tuh masak kue yang enak sekali. Ibu-ibu kalau masak kue enak itu kan pengennya buat suami makan tamtem menurut ya, seneng puas rasanya. Sama suaminya Sufyan Ats-Tsauri ini malah dibagi-bagiin ke tetangga. Jengkel nggak Bu? Jengkel, gitu loh ya. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Yang kita makan itu akan sampai ke kotoran septic tank. Yang kita bagikan itulah yang akan kekal sampai ke surga. Walaupun sudah dikasih dalil gitu, terima nggak perempuan? Nggak terima. Aku tuh gawe yo pengennya gue seneng gitu kan ya. Itu ya. Ini perasaan loh. Sementara yang disampaikan laki-laki Pak logika bahwa yang kita berikan itu yang kekal gitu kan. Dan ini pernah Nabi SAW suatu hari ketika makan daging itu Nabi cuma kebagian apa sisanya yang banyak itu dikasihkan tetangga-tetangganya. Aisyah sedih ya Rasul tinggal segini itu kan. Kata Rasul apa? Justru yang di mereka itulah yang kekal sampai akhirat. Yang kita makan ini yang nanti akan masuk ke dalam septic tank ya. Tapi meyakinkan ibu-ibu kayak gini tuh nggak gampang Bu, serius Bu, betul ya. 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 Ini bukan cerita rumah tangga saya walaupun iya gitu loh ya. Ya, sama gitu loh. Yang istri saya perempuan kok gitu loh ya. Sama begitu ya. Ya. Nah, cuman kan kita tentu saja menyikapi yang semacam itu kudu santun. Nggak usah didalili kamu itu nggak cinta akhirat, kamu tuh memikirkan perut sendiri. Jangan. Maka watak berikutnya apa? Yang terus adalah kasar dan jauh dari sikap lemah lembut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahu. Dengan sebab rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi sikap lemah lembut itu dari mana? Dari rahmat Allah. Maka orang yang kasar itu dapat rahmat tidak? Tidak dapat rahmat Allah. Walaupun tafaddan qalidul qalbi. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sekeliling kamu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, ya Aisyah, ini hadis Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal had alal unfi wala wa ma la yu'ti 'ala masiwah. Wahai Aisyah, Allah itu sangat maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan kelembutan hal-hal yang tidak diberikan pada kekerasan dan sifat-sifat yang lainnya. Maksudnya apa? Siapapun ya. Saya beri ilustrasi ya. Jenengan punya tetangga Kristen, non muslim, lemah lembut banget gitu ya. Omongannya keraton, sangat sopan. Yang sebelah kirinya orang Islam tapi ketus, nek ngomong jeplak begitu kan ya. Ayo, senang sama yang mana? Ya, tetap senang sama yang non muslim karena lemah lembutnya. Ya, dengan tidak mencintai kekafirannya. Ya, inilah yang dimaksud apa? Allah memberikan sesuatu pada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya, makanya kepada suami menjadi lebih-lebih lagi tuntutannya nih ya. Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Ya. Kelemah lembutan itu tidaklah menimpa kepada sesuatu kecuali makin menghiasinya. Wala yunza'u min syai' illa syana.
tidaklah kelemah lembutan itu tercabut kecuali dia pasti akan merusak sebuah dakwah, sebuah ungkapan perintah dan larangan ketika dilakukan dengan kekasaran yang tadinya simpatik berubah menjadi kebencian. Sebaliknya ya, Anda bisa kagum loh sama copet yang lemah lembut. Misalnya habis copet, kemudian dia nanya, "Ibu itu rumahnya di mana?" "Saya di Semarang." "Solo Semarang transportnya berapa?" Gitu ya. 20 ribu, yaudah nih ya, 20 ribunya saya kembalikan, gitu loh ya. Ada copet kayak gitu misalnya, Bu. Kagum nggak, Bu? Ya, Masya Allah, copet kok lemah lembut begitu ya. Ya, itu kita bisa terenyuh loh, gitu kan ya. Ya. Kawan saya mau main ke rumah saya di Jakarta, itu jarak 200 meter dipalak sama preman. Ya. Akhirnya kemudian kawan saya ini dalam rumah mengatakan begini, "Mas, nggak boleh seperti itu, ya. Tapi ya sudah, kalau kamu butuh, nih tak kasih." Akhirnya preman ngomong gini, "Tapi Bapak ikhlas nggak ngasihnya?" "Kalau nggak ikhlas saya juga berat menerimanya." Gitu. Masya Allah ya, lemah lembut itu loh, Bu, ya. Tuh, ternyata bisa membuat seorang preman jadi terenyuh. Sampai rumah saya cerita, saya tadi dipalak sama preman. Terus saya bilang gini, "Ya Mas, nggak boleh kayak begitu Mas. Dalam Islam itu harus mencari yang baik-baik, begitu kan ya." Akhirnya, "Tapi nggak apa-apa kalau kamu butuh, nih tak kasih," gitu ya. Malingnya malah, "Bapak ikhlas nggak ngasihnya?" Gitu. "Kalau nggak ikhlas saya juga keberatan," gitu ya. Masya Allah ya, ini sikap lemah lembut. Sifat berikutnya, terakhir, tak pandai bersyukur atau kufur nikmat. Nah, ini sifat yang harus dimiliki oleh para muslimah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Uritun nar faida aksaru ahlihan nisa." Aku diperlihatkan neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, "Ayakfurna billah, ya Rasulullah, kenapa mereka pada masuk neraka? Apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka kufur kepada Rasulnya?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "La bal yakfurnal ashir." Kebanyakan kufur kepada suaminya, tak pandai berterima kasih kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya kamu berbuat baik kepada dia sepanjang waktu, ya, lalu suatu ketika dia melihat sesuatu yang tak menyenangkan dirinya, dengan gampang perempuan itu mengatakan, "Ma ra'aitu fika khairan qattun." Kamu itu kapan baiknya? Ya, kamu itu nih suami misalnya kalau kerja pulang selalu tepat waktu. Ya. Kemudian ya bertahun-tahun selalu tepat waktu gitu kan. Suatu hari terlambat. Kemudian 3 hari lagi terlambat, langsung komentar, "Kok sekarang jadi terlambat terus ya?" Gitu kan ya. Padahal baru 2 kali gitu kan ya. Suami kalau menerima gaji full dikasihkan istri. Suatu hari berkurang sedikit, padahal bertahun-tahun tuh nggak pernah kurang. Sekali dia memberikan kurang, langsung kemudian dia menyimpulkan, "Kok akhir-akhir ini ya sudah berubah ya, gaji nggak seperti dulu ya. Ini suami saya ini jangan-jangan gitu ya." Dan maaf ibu-ibu, salah satu watak perempuan itu apa? Membulatkan. Contohnya, suami kemarin terlambat 3 jam, sekarang terlambat 5 menit, jemput terlambat, telat lagi, begitu kan ya. "Dek, aku terlambat 3 jam sama 5 menit kok marahnya sama," gitu kan ya. Memang perempuan tuh sukanya membulatkan gitu loh ya, menyamakan. Nah itu fakta bukan mitos, Bu, ya. Maka ini termasuk sifat yang bisa merusak dalam rumah tangga. Jadi kalau kesalahan suami itu kecil, tolong volumenya dikurangi, jangan sama dengan kesalahan yang besar. Para umat yang dirahmati Allah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.